Baik. Oke, Pak Jordi. Jadi apa nih Pak yang bisa kita diskusikan hari ini? Bapak ada pertanyaan apa? Iya, yang saya bingung itu adalah CV itu lebih baik CV ATS atau CV yang berwarna. Dan kalau misalnya ATS itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Oke, dua pertanyaan ya Pak ya. Jadi gini Pak, zaman Oke. sekarang kedua CV ini Hmm. sama-sama bagus gitu. Hmm. Kenapa? Satu, masih ada orang yang dapat kerja gara-gara CV ATS, ada orang dapat kerja gara-gara CV kreatif. Walaupun Hmm. sekarang CV ATS itu sekarang lagi booming banget ya, lagi in gitu, Iya. tapi saya belum menemukan ada pernyataan yang menyampaikan bahwa sekarang CV tipe kreatif sudah ditolak di industri. Nggak ada yang bilang gitu. Oke? Hmm. Nah, Iya. lalu harus gimana? ATS friendly atau kreatif itu sebenarnya tergantung strategi masing-masing orang. Apabila Bapak Iya. mengirimkan lamaran menggunakan channel atau jalur-jalur di mana CV akan langsung dipegang oleh rekruternya, silahkan gunakan tipe kreatif nggak masalah. Oke, gitu. Hmm. Tapi kalau Iya. misalkan CV-nya itu nanti kemungkinan akan dilihat oleh sistem dulu sebelum Hmm. dilihat oleh mata, Hmm. itu biasanya yang tinggal klik-klik itu Pak, kayak gitu. Nah, Iya. silahkan menggunakan CV tipe ATS friendly. Sehingga di sini tergantung Iya. strateginya Bapak. Oh, saya ngirimkan lamaran via email. Boleh pakai kreatif, boleh pakai ATS friendly. Oh, saya lewat job portal yang tinggal klik 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 gitu. Atau Hmm. saya melalui website perusahaan di mana kadang saya bikin akun atau kadang saya input data gitu. Silahkan Hmm. pakai Hmm. ATS friendly juga nggak masalah gitu. Ya, yang Hmm. penting ini sesuaikan Iya. strategi masing-masing. Tapi, Iya. misalkan nih, pertanyaan Bapak, saya nggak mau kebanyakan punya CV. Kalau misal saya disuruh milih salah satu ini, gitu, mau yang mana? Iya. Saya akan jawab ATS friendly. Karena ATS Hmm. friendly itu dilihat oleh sistem dulu boleh, dilihat Iya. sama mata juga nggak ada masalah, karena rapi juga, gitu. Iya. Oke? Yang penting Bapak harus paham dulu gimana cara mainnya. Nih Pak ya, CV itu harus benar cara bikinnya dan cara pakainya. Iya. Oke. Dari sisi cara bikinnya, Bapak harus tentukan mau tipe CV yang semacam apa, informasi apa aja, elemen-elemen apa yang harus ada di CV. Kemudian Hmm. isinya, cara nuliskannya gimana, udah bener belum gitu. Pastikan yang Iya. tertulis itu informasinya jujur, lengkap, relevan, ditulis dengan Hmm. menarik dan up to date. Kan kayak gitu, Pak. Saya ulang lagi Iya. ya. Jujur, lengkap, relevan, menarik dan up to date gitu. Itu pastikan CV-nya Bapak semacam itu. Itu baru bener cara bikinnya nih. Oke? Ada satu sisi Iya. lagi tadi, bener cara pakainya. Cara pakai itu apa? Bapak tuh sumber lokernya dari mana aja, ngirimkannya via apa aja. Pastikan Hmm. Bapak paham cara ngirim via email, via Iya. website, via job portal ABCD. Pastikan Iya. perlakuannya beda-beda gitu ya Pak ya. Itu dulu. Iya. Oke? Lalu, Iya. kalaupun misalkan saya menggunakan CV tipe ATS friendly, Iya. harus kayak gimana? Walaupun Bapak tadi menyebut soal bahasa, saya akan bahas semuanya sekilas gitu ya. Bahwa ATS Iya. friendly itu satu, dia jangan sampai pakai gambar atau simbol. Bahkan Iya. ada gambar pun itu cuma foto. Dan cara menyisipkan fotonya jangan mengganggu teks. Kalau misalkan Bapak nanti pakai Word bikinnya nanti gambarnya tuh di klik kanan namanya text wrapping gitu. Jadi Oh ya. Ah. gambarnya ditaruh berbaur dengan teksnya tapi tidak mengganggu teksnya. Intinya kayak gitu. Ya, jangan pakai Iya. gambar, jangan pakai simbol-simbol aneh. Lalu jangan pakai apa Pak yang lupa? Tabel. Jangan pakai text box. Ibarat Bapak nulis, silahkan pakai enter, Iya. enter, enter, enter. Nggak usah pakai text box kayak gitu. Oke. Iya. Lalu apalagi yang bisa dimasukkan? Biasanya saya akan menyarankan jangan dibikin kolom. Nulis itu tipenya kiri kanan enter, kiri kanan enter gitu terus. Jangan dibikin kolom gitu. Hmm. Jadi biasanya akan saya sarankan gitu. Soal halaman gimana? CV boleh 1 sampai 3 halaman gitu. CV Iya. sama resume hal yang beda ya, tapi CV itu boleh 1 sampai 3 halaman gitu. Silahkan tuliskan. Penggunaan bahasanya gimana? Disarankan menggunakan bahasa Inggris gitu.
Walaupun sebenarnya sekarang kita nggak tahu perusahaan itu udah ada yang punya bahasa Indonesia ada, cuman perusahaan mana aja kita nggak tahu gitu. Karena memang penyedia jasa ATS friendly itu tuh nanti Bapak iseng ya, perusahaan-perusahaan yang menyediakan itu tuh sistem ATS itu apa aja. Itu non Indonesia gitu. Jadi kalau ada yang custom pakai bahasa Indonesia mungkin jumlahnya nggak banyak gitu. Gitu. Jadi saran saya gunakanlah bahasa Inggris gitu. Ya, Baik. kemudian jangan sampai lupa lagi CV LTS friendly itu dilihat oleh sistem dulu. Sehingga gunakanlah keyword kata kunci yang efektif. Kata kunci Ya. itu bisa terkait dengan kata kerja, pengetahuan bidang, software, hardware, angka-angka. Itu adalah kata-kata kunci yang bisa dalam bentuk kata atau frase gitu ya. Yang akan di-scan tuh Ya. yang ada di CV-nya Bapak. Kayak gitu. Ya. Gitu. Oke, dan jangan lupa Pak, ini banyak yang Ya. salah. Bapak udah paham, saya udah lihat CV-nya. CV ATS Ferrari udah paham kayak gitu ya Pak ya. Banyak Ya. orang, memang benar, CV ATS Ferrari saya sarankan jangan Word ya. Dikirimnya PDF aja gitu kan. Tapi Pak, Ya. banyak yang salah, nanti saya praktekkan di sesi detail. Orang bikin Baik. ATS Friendly itu, formatnya ATS, tapi dia tuh gambar di PDF-in. Paham nggak Pak? Bukan Gambar. bukan Oh. Word di PDF-in. Kalau Word di PDF-in, file Ah, PDF-nya saya buka, hurufnya bisa ya. saya blok, bisa saya drag. Iya. Iya. Kalau gambar di PDF-in, bisa nggak itu Hmm. huruf-hurufnya saya blok gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Banyak orang ATS friendly-nya kurang perform. Kenapa? Formatnya udah ATS friendly, kasat mata gitu udah ATS friendly. Tapi tipenya tuh dia gambar. Jadi satu filenya itu gambar dikonversi jadi PDF. Ya akhirnya kan semuanya jadi gambar, Pak. Nggak bisa diblok. Iya. Iseng aja. Kayak Nah, scan gitu ya. kayak gitu. Itu akhirnya jadi nggak optimal. Mungkin Mm-mm. gini, nggak usah pakai CV ATS friendly. CV tipe biasa, kreatif, dimasukin sistem ATS itu tetap keluar skornya gitu. Cuman kan Hmm. korelasinya angkanya kan 0 sampai 100%. Paling itu cuma berapa Iya. persen gitu loh, Pak, gitu. Nah, Iya. maksud saya Iya. tuh ini kan ibaratnya tuh gagal di garis finish tinggal dikit. Jadi kayak udah ETS friendly-nya paham, udah gini-gini, tapi dia tuh gambar terus di PDF-in gitu. Sayang banget Pak, nggak bisa di drag, nggak bisa di blok kayak gitu. Hmm. Nah itu jangan sampai lengah di situ gitu. Nah kalau udah itu Iya. semua, ya balik lagi. Iya. Berarti CV Anda sudah siap. Karena dia ibaratnya dari tadi ya, cara bikin dan cara pakai, dari sisi cara bikin Bapak udah kuat. Tinggal cara makainya ini nanti. Gitu Pak Jordi, Iya. jawaban dari dua pertanyaannya Bapak. Mungkin ada tambahan atau ada yang masih kurang jelas, Baik. silahkan. Hmm. Itu terkait CV, baru CV nih. Baru CV ya. Kalau untuk ini tanya pengalaman bisa nggak? Boleh, gimana maksudnya? Ya kan pengalaman itu misalnya 1 bulan itu lebih baik dimasukin ke CV atau tidak perlu ya Pak? Ya, saya jelaskan dulu Pak. Ya. Pengalaman saya hubungannya sama pengalaman kerja ya Pak ya, gitu. Jadi, Ya. yang namanya pengalaman kerja itu macam-macam yang boleh dimasukkan ke CV. Mau jadi Bapak udah jadi karyawan tetap, karyawan kontrak, daily worker kerja harian, Ya. freelance, part time atau yang cuma project based doang gitu ya. Atau mungkin Ya. internship, mau paid internship atau unpaid internship, terus kemudian entrepreneurship, Bapak ada usaha sendiri gitu. Atau Bapak Ya. ada yang kayak asisten dosen gitu-gitu ya. Itu Ya. semua boleh dimasukkan di CV sebagai pengalaman kerja. Oke, saya kalimat pertama itu dulu. Yang saya sebut barusan itu boleh dimasukkan ke CV. Tapi Ya. ada poin nomor 2. Ya. Semua yang boleh itu nggak harus. Saya ulang ya. Ya. Barusan yang saya sebut itu boleh. Tapi nggak Ya. semua yang boleh itu harus. Karena kita punya Hmm. pertimbangan. Gitu. Ya. Pertimbangannya apa? Satu, yang relevan dengan posisi-posisi yang akan kita incar, ya kan? Hmm. Yang kedua, Ya. yang lebih banyak nilai jualnya. Lebih dari Ya. sekedar durasinya lama, gitu kan? Pengalamannya banyak, jabatannya lebih tinggi, gajinya lebih gede, skill yang diperoleh Iya. banyak, gitu. Sehingga misalkan Bapak punya pengalaman 10, boleh nggak 10-10-nya dimasukin? Boleh, tapi tidak semua yang boleh itu harus. Masing-masing orang punya pertimbangan.
Kalau Bapak seorang fresh graduate belum punya pengalaman kerja, punya pengalaman kerja juga kerjanya kayak ibaratnya tuh daily worker gitu ya, gaji harian selama 1 bulan, ya nggak masalah, masukin. Ibaratnya magang itu tadi, magang itu termasuk pengalaman kerja loh itu, gitu. Karena dia belajar dan berlatih kerja bareng. Paling 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, nggak sampai setahun. Dimasukin boleh nggak? Boleh. Apalagi yang project base gitu. Project akhir tahun. Ada yang nanti project atau pengganti cuti hamil, ada yang kayak gitu. Ada yang project lebaran. Project ini cuma peak season doang kamu direkrut. Boleh, nggak masalah. Itu semua boleh. Cuman tadi harus lihat dengan semua pengalaman Bapak. Ibaratnya dari semua yang saya miliki yang unggulan yang saya sodorin kayak gitu, ya, gitu. Kalau memang masih ada yang lain, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang akhirnya saya ada banyak nih yang begini-begini, ada yang 1 bulan, ya itu disingkirin aja nggak apa-apa. Nggak usah dimasukin. Paham ya Pak ya? Saya jawab komplit gini biar Bapak tidak beracuan bahwa durasi pendek dilarang masukin ke CV. Nggak gitu. Cuman harus tahu pertimbangannya tadi, komplitnya. Oke? Gitu. Kita nggak bisa langsung bilang durasi pendek pasti nggak boleh masukin ke CV. No, bukan gitu. Kita bisa lihat kok tipe kontraknya. Kita bisa bandingkan dengan prestasi yang ada di dalamnya. Kita bisa bandingkan dengan pengalaman kita yang lain. Gimana? Layak nggak ini kita sodorin gitu. Gitu ya Pak ya? Oke, menarik pertanyaannya. Ada lagi nggak Pak Jordi yang mungkin masih bingung? Terakhir Pak. Terakhir itu di CV kan ada yang namanya profile atau summary-nya itu ya? Profile, summary, about me, summary. Tentang saya, gitu-gitulah. Iya, tentang saya. Itu penting nggak sih Pak di dalam CV Pak? Ya, oke, saya jawab dulu ya Pak ya. Summary itu sebenarnya bukan hal yang wajib kalau ada di resume. Tapi kalau di CV, saya bilang lebih kayak bisa dibilang wajib gitu kalau di Indonesia. Paham nggak Pak? Gitu. Kenapa? Karena summary ini adalah bagian awal kita memberikan first impression lewat suatu kalimat terbatas, satu paragraf itu tadi. Jadi, summary itu nama juga summary ya Pak ya. Unggulan dari apapun yang Bapak tuliskan di CV ditaruh di summary gitu. Sehingga summary ini akan memudahkan orang untuk tahu Bapak itu siapa tanpa perlu baca kemana-mana, hanya ngelihat paragraf tadi. Oke. Yang kedua, summary ini bisa Bapak gunakan di banyak tempat. Nah, saya jelaskan dulu. Summary itu minimal bisa menjawab 3 hal. Bapak itu siapa? Anda itu siapa? Yang kedua, Anda itu punya pengalaman apa? Oke. Dan yang ketiga, sekarang Anda bisa apa? Anda itu siapa? Dijawab dengan background pendidikan, nggak apa-apa. Saya adalah lulusan S1 teknik ini, universitas ini dengan IPK sekian, misalkan gitu. Oke. Yang nomor 2, Anda punya pengalaman apa? Silahkan pilih pengalaman kerja, magang, organisasi, kepanitiaan, perlombaan, kompetisi, gitu-gitu nggak masalah. Gitu. Yang unggulan disodorin. Saya memiliki pengalaman kerja selama 5 tahun sebagai ini. Saya tersertifikasi ini. Misalkan gitu. Udah itu aja. Dan yang ketiga tadi, dengan pengalaman tadi, sekarang kamu bisa apa gitu. Nah, ini sampaikanlah skill. Usahakan skill yang di-mention di sini adalah skill teknis. Technical skill itu ada 3. Yang pertama namanya pengetahuan industri atau industry knowledge. Bidang apa yang Bapak kuasai? Sektor-sektornya boleh, turunan-turunan nama mata kuliahnya boleh gitu. Oke. Atau yang kedua, tools atau alat. Tools ini bisa hardware atau software yang Bapak mampu menggunakannya. Gara-gara pengalaman tadi akhirnya jadi bisa tools ini. Dan yang ketiga adalah kemampuan bahasa dan komunikasi. Bahasa apa yang Bapak bisa, misalkan gitu. Saya adalah lulusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian, memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun sebagai ini, tersertifikasi ini. Memiliki aktif berorganisasi selama kuliah, titik. Familiar atau menguasai bidang SaaS dan marketing meliputi ini, titik. Mahir dalam mengoperasikan software ini, titik. Fasih berbahasa ini, titik, kayak gitu. Kayaknya sih panjang, cuma nanti Bapak silahkan sesuaikan sendiri. Satu paragrafnya Bapak itu jadi kayak gimana. Tadi kan saya sempat bilang bahwa hanya dengan membaca summary, bawah itu ditutup aja. Coba bayangin kalau kita punya summary CV. Orang dengan baca summary kita,
udah punya gambaran belum siapa kita dari sisi pendidikan? Udah punya gambaran belum terkait dengan pengalaman profesional kita? Udah punya gambaran belum terkait skill-skill unggulan kita? Banyak orang nulis summary-nya itu salah, kebanyakan kata-kata mutiara atau soft skill di sana. Saya orangnya Hmm. terampil, jujur, bla 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 kayak gitu. Nggak ada yang salah Iya. dengan soft skill itu, nggak ada yang salah. Tapi Iya. kalau isinya dominan soft skill, Iya. akhirnya jatuhnya kayak itu tuh cuma isinya klaim pribadi. Semua orang bisa ngeklaim jujur, teliti, rajin, bertanggung jawab gitu, ya kan? Iya. Gitu. Itu jadi kayak kurang menjual jatuhnya gitu. Nah, Hmm. summary CV yang bener tadi nanti bisa dipakai di Hmm. banyak tempat. Iya. Misal, Bapak punya cover letter atau body email atau surat lamaran, di paragraf kedua tuh Bapak bisa naruh tuh summary CV gitu. Saya merupakan lulusan ini bla bla bla, udah kayak itu sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan apa gitu. Bisa lari ke sana summary Hmm. CV. Atau misalkan Bapak ngelamar kerja lewat Jobstreet ada 300 karakter untuk promosi sebelum apply job. Iya. Dikombinasi antara summary CV dengan kualifikasi lokernya bisa. Atau waktu interview HR, interview user bisa. Bapak kalau ditanya silahkan perkenalkan diri Anda. Itu ibaratnya kayak silahkan Anda Hmm. jabarkan summary CV Anda. Kan gitu. Iya. Iya. Nah, sekarang coba bayangkan, Bapak kalau ditanya interview silahkan perkenalkan diri Anda, Bapak jawabnya gimana? Udah kebayang? Iya. Kalau udah kebayang, sekarang Bapak bayangin summary CV-nya. Sama nggak? Kalau nggak terlalu beda, hanya dikembangkan gitu, berarti udah bener tuh summary-nya. Tapi kalau Oh iya. kontras beneran beda, pasti salah satu ada Mm-mm. yang salah. Dan biasanya yang salah tuh summary CV-nya. Gitu. Itu Iya. salah Iya. satu cara nge-QC summary CV bener atau enggak tuh paling gampang Hmm. gitu. Anda kalau ditanya silahkan perkenalkan diri Anda. Ngomongnya apa? Udah sama belum dengan summary? Gitu loh. Oh iya. Itu. Kegambar ya Pak ya, kayak gitu. Iya. Gitu. Tergambar ya. Nanti sesi selanjutnya saya jelaskan tuh soal interview gitu. Karena pertanyaan Iya. interview ya sebenarnya cuma gitu-gitu aja gitu. Oke? Iya. Masih ada lagi pertanyaan Mbak mungkin? Cukup, Pak. Nah, cukup? Cukup. Cukup? Iya, Oke, udah. kalau udah cukup, sekarang kita masuk ke sesi detail ya Pak ya. Siap.